SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk hadir di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi, dalam rangka kita belajar ilmu agama Allah, yang mana para ulama kita mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Menuntut ilmu itu tidak akan ada bandingannya dari amal-amal yang lain apabila diniatkan dengan niat yang benar. Maka kemudian ketika ditanya, ya, ini diantara yang menyampaikannya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ketika menyampaikan hal demikian, ketika beliau kemudian ditanya wa kaifa tasihhun niyah, bagaimana niat itu baik, ya, yang membuat kemudian menuntut ilmu itu menjadi amal saleh yang tidak bisa ditandingi dengan amal yang lain. Maka kemudian beliau mengatakan li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dengan niat seseorang mempelajari ilmu agama itu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Maka sebelum kita mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meluruskan niat kita. Kita datang ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan benar-benar ikhlas karenanya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menambah pengetahuan agama kita agar Allah mudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini sebagai satu amal saleh yang kelak akan mengantarkan kita untuk meraih keutamaan dalam menuntut ilmu, yang diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah, maka Allah kelak akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu surat, dan surat ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim, yaitu suratul Fatihah. Surat yang semua orang-orang beriman diperintahkan untuk menghafalnya, karena tidaklah sah salat seseorang jika dia tidak membaca suratul Fatihah. Maka penting sekali, ya, bagi kita semuanya untuk mengetahui, meskipun mungkin dalam beberapa jam ke depan kita akan membahas sebagian kecil saja dari pengetahuan tentang suratul Fatihah ini. Karena suratul Fatihah ini adalah surat yang meskipun hanya berjumlah 7 ayat, akan tetapi memiliki kandungan yang sangat dalam. Bahkan para ulama menyebutkan suratul Fatihah merupakan ringkasan dari seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, sehingga untuk membedah suratul Fatihah tentu tidak cukup dengan beberapa jam ke depan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari suratul Fatihah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan nama-nama suratul Fatihah. Nama-nama suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini merupakan surat yang termasuk golongan Makkiyah. Surat yang termasuk golongan Makkiyah, yaitu surat-surat yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ya, ketika Nabi SAW masih di kota Mekah, maka surat ini turun. Dan sebagian ulama mengatakan, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama kali Allah turunkan secara utuh. Kita tahu bahwa wahyu yang pertama kali Allah turunkan itu kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ya khalaqal insana ma lam ya'lam. Namun tidak utuh dalam satu surat penuh. Surat Al-Alaq ini diturunkan oleh Allah. Namun untuk suratul Fatihah sebagian ulama mengatakan dia adalah merupakan surat yang pertama kali Allah turunkan secara lengkap, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, kemudian suratul Fatihah ini memiliki banyak nama. Ya, para ulama banyak memberikan penjelasan mengenai nama-nama suratul Fatihah ini. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan ada yang memberikan nama suratul Fatihah itu sampai 10-an lebih. Bahkan diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau tafsir suratul Fatihah bahwa li hadhihi surah asma muta'addidah ya balagatil asyra wa ziyadah. Jadi suratul Fatihah ini memiliki nama-nama yang bermacam-macam, yang jumlah nama-nama itu bisa mencapai lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, dengan banyaknya nama-nama untuk suratul Fatihah ini, maka ini menunjukkan bagaimana mulianya surat ini. Karena ada sebuah ungkapan orang Arab mengatakan kathratul asma'i tadullu ala sya'nil musamma. Ya, kathratul asma'i tadullu ala sya'nil musamma. Banyaknya nama untuk sesuatu itu menunjukkan tentang kedudukan pentingnya sesuatu tersebut. Misalnya ya, ada seorang manusia namanya Fulan, dia diberikan banyak gelar oleh manusia yang lainnya dengan gelar-gelar yang baik. Maka banyaknya gelar-gelar yang diberikan kepada orang tersebut sebagai nama-nama dan julukan untuknya, gelar yang mulia tentunya di sini. Tentunya itu menunjukkan bagaimana kemuliaan dan tingginya kedudukan manusia itu di tengah-tengah manusia, kan begitu ya? Kedudukan orang itu di tengah-tengah manusia. Nah, demikian pula suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini memiliki nama yang banyak, yang semua nama itu erat sekali dengan keistimewaan surat tersebut. Dan nanti kita akan singgung sedikit dari sekian nama yang banyak tersebut, kita ambil beberapa nama yang paling penting dari nama-nama suratul Fatihah. Ya, ini menunjukkan bagaimana suratul Fatihah adalah surat yang mulia, surat yang mulia, surat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan surat yang lainnya. Nah, di antara nama-nama suratul Fatihah yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri, atau kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Arti dari Al-Fatihah itu artinya yang membuka. Yang membuka. Kalau Fatihatul Kitab berarti pembuka Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab karena surat ini adalah surat yang mengawali mushaf Al-Quranul Karim, sehingga seakan-akan dia sebagai pembuka untuk surat-surat yang lainnya. Jadi yang perlu untuk kita ketahui di sini, pengurutan surat-surat yang ditulis di dalam mushaf Al-Quran itu bukan berdasarkan ijtihad para sahabat, tidak. Tapi pengurutan surat-surat itu, mana-mana surat itu diletakkan di mana, di urutan keberapa, kemudian ayat ini diletakkan di surat apa dan seterusnya, itu semuanya adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah ketika menyampaikan hal ini kepada para sahabat adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ijtihadnya para sahabat. Nah, suratul Fatihah dia dinamakan dengan Al-Fatihah karena dia merupakan surat yang mengawali mushaf Al-Quran, baik secara tulisan maupun secara lisan. Maksudnya adalah secara pembacaan Al-Quranul Karim. Maka surat inilah yang diletakkan di awal. Dan Nabi SAW menyebutkan nama surat ini dengan Fatihatul Kitab berdasarkan riwayat muttafaqun alaih. Nabi pernah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia
tidak membaca suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab, yaitu pembuka Alkitab atau Al-Quran. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua, suratul Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran. Ummul Quran. Orang Arab, Pak, kalau ingin menyebut induk sesuatu, itu dia menyebutnya dengan kata ummun, ya, sehingga kalau Al-Quran atau Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Quran, maka dia disebut dengan induknya Al-Quran. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj ghairu tamam. Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan salat dan dia tidak membaca di dalam salat itu Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Nabi menyebut suratul Fatihah dengan Ummul Quran. Fahiya khidaj, maka salatnya itu kurang. Khidaj, kurang. Ghairu tamam, tidak sempurna salatnya. Tidak sempurna salatnya. Nah, kemudian juga ya, suratul Fatihah ini juga dinamakan dengan Ummul Kitab. Ini memiliki pengertian yang sama ya, antara Ummul Quran dengan Ummul Kitab. Nah, kenapa sih kok suratul Fatihah itu dinamakan induknya Al-Quran atau induknya Alkitab? Yang pertama alasannya ya, dikarenakan suratul Fatihah itu tertulis di awal mushaf, yang kemudian diikuti oleh surat-surat berikutnya. Dia tertulis di awal mushaf, kemudian diikuti oleh surat-surat yang setelahnya, sehingga suratul Fatihah dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Karena induk itu mesti diikuti oleh anak-anaknya, kan begitu ya. Seperti kalau kita melihat seekor ayam ya, ada induk ayam, mesti induk ayam itu akan selalu diikuti oleh anak-anak ayam. Nah, jadi suratul Fatihah itu diibaratkan sebagai induknya surat-surat Al-Quran, sehingga dia diletakkan di awal, kemudian surat-surat yang lain mengikutinya. Itu alasan pertama mengapa disebut Ummul Quran. Alasan yang lain mengapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena suratul Fatihah adalah surat yang pertama kali dibaca pada saat sholat. Seseorang ketika sholat, setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa istiftah, maka tidak ada surat yang lain yang dibaca kecuali suratul Fatihah terlebih dahulu, baru kemudian diikuti surat-surat yang lainnya. Nah, sehingga dia dinamakan Ummul Kitab karena dia diawalkan pada saat pembacaan surat di dalam sholat pada tiap-tiap rakaatnya. Kemudian alasan yang ketiga mengapa suratul Fatihah itu dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena kandungan seluruh isi Al-Quran itu telah ya, dicakup oleh suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini ya, berisikan ringkasan dari semua isi Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang itu ingin tahu apa sih isinya Al-Quran itu, dia bisa memperoleh pengetahuannya secara singkat itu dari pembacaan dirinya kepada suratul Fatihah. Ya, membaca bukan hanya sekedar membaca biasa ya, tapi sambil dia pelajari kandungannya, maka dia akan tahu, oh ternyata suratul Fatihah itu seluas ini cakupannya ya, sehingga ini adalah menggambarkan bagaimana Al-Quran itu kandungannya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, nama suratul Fatihah diantaranya adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang pembacaannya. As-Sab'u itu artinya 7, Al-Mathani itu diulang-ulang pembacaannya. As-Sab'ul Mathani.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah, wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'anul azim. Yang dimaksud Al-Qur'anul azim ini juga Al-Fatihah. Nah, mengapa dia disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang terus diulang-ulang dalam membacanya? Karena suratul Fatihah ini senantiasa dibaca pada setiap rakaat sholat seseorang. Tidak ada satupun rakaat yang lewat dari pelaksanaan sholat seseorang kecuali dia harus membaca suratul Fatihah. Sehingga berulangnya, terus menerusnya dibaca suratul Fatihah dalam sholat, inilah yang kemudian Allah menamakan suratul Fatihah itu dengan as-sab'ul mathani. Kemudian yang kelima di antara nama-nama bagi suratul Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim, yang seperti yang disebutkan tadi dalam Quran surah Al-Hijr ayat 87. Demikian pula Nabi SAW dalam riwayat Bukhari menyebutkan Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul Azim. Yang dimaksud dengan Ummul Quran itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang yang agung, ya, Al-Qur'an yang agung. Di suratul Fatihah juga dinamakan dengan Al-Qur'an yang agung. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu ringkasan bagi seluruh isi Al-Qur'an. Oleh karena itu dia seakan-akan seperti perwakilan untuk seluruh Al-Qur'an. Oleh karena itu disebut dengan Al-Qur'anul azim. Dia adalah Al-Quran yang agung. Nah, ini diantara nama-nama suratul Fatihah. Dari sekian banyak nama-nama suratul Fatihah, kita cukupkan hanya 5 nama ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah berkenaan dengan keutamaan suratul Fatihah. Seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa suratul Fatihah memiliki banyak nama, maka ini menunjukkan kedudukan dan kemuliaan suratul Fatihah. Ketika suratul Fatihah memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka pastinya suratul Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Nah, di antara keutamaan-keutamaan daripada suratul Fatihah, maka kita akan bahas sebagiannya. Yang pertama adalah suratul Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Suratul Fatihah adalah surat yang paling agung. Kalau Anda ditanya ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, apa jawabannya? Langsung angkat jari. Ada yang bisa? Angkat jari. Iya, fadhal. Depan. Ayat kursi, fadhal, kita ambil. Saya lupa kalau ada ini. Barakallahu fiik. Ayatul kursi. Suratul Fatihah itu surat yang paling agung. Ayat yang paling agung ayatul kursi. Ayatul kursi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa suratul Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an." Benar-benar aku akan ajarkan kepadamu, wahai Sa'id, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian pada saat di dalam masjid. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kau keluar dari masjid ini. Maka kemudian beliau menceritakan, fa akhadha biyadi. Rasulullah SAW kemudian memegang tanganku. Ini menggambarkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan para sahabat. Ya, akrab sekali dengan mereka. Tidak ada jarak. Ya. Terkadang kita mendapati pemimpin-pemimpin itu berjarak dengan apa? Yang dipimpinnya. Tapi Rasulullah SAW meskipun beliau adalah pemimpin yang diagungkan, dimuliakan, tetap dengan ketawaduan beliau itu mendekat kepada para sahabatnya. Ya. Berjalanlah Rasulullah bersama Abu Sa'id ini untuk keluar dari Masjid Nabawi.
sambil memegang tangan Abu Sa'id. Falamma arada an yakhruja minal masjid, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka aku berkata, kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka 'azama suratan fil Qur'an. Wahai Rasulullah, Anda tadi telah mengatakan kepadaku, benar-benar akan aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian Nabi mengatakan, na'am, iya, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Nabi kemudian mengatakan, yaitu surat yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu suratul Fatihah. Hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam pembacaannya, dan dia adalah Al-Quran yang agung yang telah Allah berikan kepadaku. Nah, dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari menyebutkan bahwasanya surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan suratul Fatihah. Surat ini sebagai rukun di dalam sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Sehingga seseorang yang melaksanakan sholat kemudian meninggalkan pembacaan suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini menunjukkan kedudukan yang sangat mulia tentang kaitannya dengan suratul Fatihah. Kita tahu bahwasanya sholat, ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling mulia. Di antara serangkaian ibadah yang paling mulia adalah sholat, termasuk zikrullah yang paling agung. Bahkan Nabi SAW ketika mendapatkan pensyariatan sholat 5 waktu, ya, terutama sholat 5 waktu, itu Nabi sampai dimuliakan oleh Allah dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di dalam sholat yang sangat mulia ini, sebagai satu ibadah yang menjadi sarana hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah syariatkan di dalam sholat tersebut satu surat yang harus dan tidak boleh tidak untuk dibaca di dalamnya, dan yang dipilih menjadi rukun dari rukun-rukun sholat yang kalau ditinggalkan orang itu tidak dikategorikan dia sholat, yaitu suratul Fatihah. Sehingga suratul Fatihah bukan surat yang sembarangan. Anda kalau sholat kemudian Anda meninggalkan pembacaan suratul Fatihah, maka batal sholat Anda. Meskipun berkenaan dengan jika Anda menjadi makmum, ya, jika Anda menjadi makmum dan pada saat imam di sholat jahriyah membaca suratul Fatihah dengan keras, ini para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian mereka yang mengatakan cukup mendengarkan saja, karena mendengarkan bacaan imam itu sama dengan membacanya, karena bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka hendaklah kamu diam dan hendaklah engkau mendengarkannya dengan seksama. La'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bagi makmum, ya, sebagian pendapat ulama mengatakan cukup mendengar tanpa membaca suratul Fatihah. Namun sebagian ulama tetap menyatakan tentang wajibnya seseorang membaca suratul Fatihah meskipun imam dalam kondisi membacanya secara jahriyah, ya. Sehingga kalau imam sudah menyelesaikan bacaan suratul Fatihahnya secara jahriyah, secara keras, maka kemudian makmum, ya, diperintahkan untuk membacanya dengan suara lirih. Wajib bagi mereka untuk membacanya menurut sebagian ulama yang lain. Wallahu a'lam, ini kita tidak bahas masalah fikihnya, ya. Kita bahas masalah kaitannya dengan perkara-perkara yang penting dalam suratul Fatihah yang berkaitan dengan faidah dan pelajaran-pelajarannya. Dan Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca di dalam salatnya suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah sebagai rukun dalam salat. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ketika membaca suratul Fatihah di dalam salatnya, maka akan
mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas bacaan suratul Fatihah yang dia baca di salat. Dan ini berdasarkan hadis qudsi, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa kalau Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagi salat antara aku dan antara hambaku dua bagian, bagian untuk Allah dan bagian untuk hamba. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala, maka separuh dari bagian tersebut adalah untukku dan separuhnya lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yaqra'ul abdu fayaqulu alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku membaca di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fayaqulu ar-rahmanur rahim, kemudian sang hamba ini membaca ar-rahmanur rahim, maka Allah Ta'ala berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian sang hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa hadza li wa baini wa baina abdi, dan ini adalah untukku dan antara aku dan hambaku. Kemudian ya, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini adalah untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untuk Allah sebagian, untuk hamba sebagian. Iyyaka na'bud itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Dan apa yang diminta oleh hambaku, ya, dan bagi hambaku apa yang diminta olehnya. Kemudian sang hamba mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ini ya, kata Allah SWT, wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan apa yang dia minta, dari kalimat ihdinas siratal mustaqim ini. Jadi mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, ini adalah bagian hamba. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai maliki yaumiddin, ini bagian untuk Allah. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan ini bagian untuk hamba. Nah, sehingga ketika seseorang membaca suratul Fatihah di dalam salat, maka Allah akan memberikan jawaban seperti ini, yang menunjukkan betapa mulianya suratul Fatihah, terutama pada saat dibaca ketika salatnya. Kemudian yang keempat adalah ruqyah. Ruqyah itu kalimat-kalimat yang dibaca semacam doa, ya, atau yang serupa dengan itu, doa zikir atau yang serupa dengan itu, dalam rangka untuk memohon kepada Allah kesembuhan dari penyakit. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis yang panjang, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, pernah bersama sahabat-sahabat yang lain itu datang ke suatu daerah, yang mana di daerah tersebut ternyata para penduduknya tidak memberikan sambutan yang layak untuk mereka, para sahabat ini. Padahal kebiasaan suku-suku Arab, kalau kedatangan tamu dari suku yang lain atau kedatangan tamu dari kalangan orang-orang yang bepergian jauh yang singgah di daerah mereka, itu mesti akan memberikan ramah tamah, gitu ya, memberikan keramahan dengan cara memberikan jamuan makanan untuk mereka, orang-orang yang mampir di tempat-tempat mereka. Tapi suku ini tidak mengerjakan apa yang biasa dilakukan oleh suku-suku yang lain. Maka kemudian tiba-tiba datang seorang budak, ternyata budak dari pemimpin suku itu. Budak ini melaporkan kepada sekelompok para sahabat yang singgah di tempat tersebut, adakah di antara kalian orang yang bisa meruqyah?
karena kepala suku kami tersengat hewan berbisa sampai kemudian membuat dia sakit tidak bisa bangun. Maka kemudian ada seorang sahabat yang langsung berdiri, sedangkan dia tidak dikenal sebagai ahli ruqyah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa sahabat itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, periwayat hadis tersebut atau yang menceritakan hadis tersebut. Maka kemudian sahabat ini atau Abu Sa'id Al-Khudri ini kemudian mendatangi kepala suku tersebut dan kemudian membacakan suratul Fatihah. Dengan izin Allah, kepala suku ini kemudian sembuh dari sakitnya dan dia bisa bangkit yang sebelumnya dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dia langsung bangkit, sehat. Maka kemudian diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Namun para sahabat sepakat tidak membagi kambing-kambing ini sebelum mendapatkan keterangan fatwa dari Rasulullah SAW tentang apakah boleh untuk diambil ataukah tidak boleh. Maka ketika dilaporkan kisah ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, min aina alimtum annaha ruqyah ahsantum wadribu li ma'akum bisahmin. Jadi Nabi mengatakan, dari mana kalian tahu kalau suratul Fatihah itu adalah sebagai ruqyah? Jadi pertanyaan Rasul ini itu untuk menunjukkan pembenaran beliau atas yang dilakukan para sahabat dengan membacakan suratul Fatihah untuk meruqyah orang yang sakit. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ahsantum, kalian ini melakukan satu hal yang baik, maka berikan kepadaku bagian dari apa yang kalian bawa ini, yaitu domba-domba tersebut atau kambing-kambing tersebut. Nabi meminta bagiannya, yang menunjukkan halal hukumnya seseorang misalnya meruqyah, kemudian dia diberikan upah atau diberikan sesuatu uang atau hadiah atau semacamnya, kemudian dia menerimanya. Ini tidak ada masalah. Nah, sehingga disebutkan di sini bahwa suratul Fatihah itu sebagai ruqyah. Kemudian yang kelima, keutamaan suratul Fatihah adalah suratul Fatihah termasuk dari salah satu dari dua cahaya yang Allah Ta'ala turunkan, yang mana dua cahaya ini tidak pernah Allah turunkan pada umat-umat terdahulu, atau tidak pernah Allah turunkan bersama kitab-kitab yang terdahulu yang pernah diturunkan kepada umat-umat yang telah berlalu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Pernah Jibril alaihissalam duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pada saat itu menjelma menjadi manusia. Kemudian Jibril bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan yang sangat keras di langit. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu, maka kemudian Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qat illal yaum. Ini adalah pintu langit yang dibuka hari ini. Jadi suara keras yang terdengar dari langit itu adalah suara pintu yang terbuka, pintu langit yang terbuka, yang dibuka pada saat itu. Lam yuftah qat illal yaum, tidak pernah dibuka pintu ini kecuali hari ini. Maka kemudian ada seorang malaikat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat ini berkata, Jibril berkata untuk memperkenalkan malaikat tersebut. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illal yaum. Ini adalah seorang malaikat yang turun ke muka bumi ini, yang mana dia belum pernah turun ke muka bumi ini kecuali hari ini. Jadi ini malaikat yang khusus Allah utus, yang tidak pernah turun ke bumi, Allah utus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu malaikat ini mengucapkan salam, kemudian dia mengatakan, absyir binuraini utitahuma
lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Maka kemudian disebutkan dalam hadis ini, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Dua cahaya itu adalah suratul Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, penutupan dari surat Al-Baqarah. Ya, dari firman Allah, ya mungkin kalau tidak dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, dan seterusnya sampai selesai. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja dari keduanya kecuali pasti engkau akan diberikannya. Ya. Allah akan memberikan pahala untuknya, sekaligus apa? Sekaligus mengabulkan segala isi kandungan yang ada di dalamnya, karena kandungan di dalamnya itu berisi doa-doa kepada Allah SWT, baik dalam suratul Fatihah maupun dalam akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, ini adalah di antara keutamaan suratul Fatihah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga ini kita akan bahas tentang tafsir singkat suratul Fatihah. Ini kita nukil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitab beliau Syarah Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Ya, di kitab tersebut ya beliau menjelaskan secara ringkas tentang makna-makna ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam suratul Fatihah, ya, dalam suratul Fatihah, namun tidak mencukupi untuk pembahasan inti daripada ayat-ayat di dalam suratul Fatihah ini. Karena kalau dibedah per ayatnya ini sangat panjang ya pembahasannya. Cuman di sini kita pilih keterangan dari Syekh Abdul Razak karena singkat namun tepat pada inti dan poin pentingnya. Nah, Syekh menyebutkan yang pertama kali berkenaan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama kita itu berselisih pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah, ataukah Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari bagian surah Al-Fatihah? Ada yang mengatakan ini termasuk bagian dari suratul Fatihah. Menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ya, mayoritas para ulama menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari suratul Fatihah, sehingga Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama di dalam suratul Fatihah. Namun sebagian ulama yang lain seperti ya para ulama yang ada di kota Madinah ya, ini yang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, dan beberapa negara yang lain itu menerangkan bahwa ayat pertama dalam suratul Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang terpisah dengan surat-surat, karena fungsinya adalah untuk membuka bacaan dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran yang akan dia baca ya mesti akan dia mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, sehingga dia merupakan ayat yang tersendiri, terpisah dari surat-surat yang lain. Ini kita nggak jelaskan masing-masing dalilnya karena ini panjang dan tidak masuk pada pembahasan tafsir kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya. Ya, kita ringkas karena waktunya sangat sedikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan bahwa basmalah ayatun min kitabillah. Satu ayat dari kitab Allah. Yu'ta biha baina yaday tilawati kulli suratin ada surati Bara'ah. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini itu senantiasa dibaca pada tiap-tiap surat. Untuk mengawali setiap surat itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali untuk surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu adalah surat At-Taubah itu ya, surat At-Taubah atau surah Bara'ah
Nama lainnya surah Baro'ah. Jadi surah Baro'ah itu tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya. Alasannya apa? Ya macam-macam. Para ulama ada yang mengatakan alasannya bahwa surah At-Taubah ini itu berisikan Baro'ah, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang munafikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sehingga di situ ada pembahasan mengenai terputusnya rahmat Allah kepada mereka. Sehingga surat ini kalau dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillahirrahmanirrahim kita tahu ya, menyebutkan tentang rahmah kasih sayang Allah, maka ini tidak selaras dengan isi surah At-Taubah atau mayoritas isi surah At-Taubah yang membicarakan tentang pemutusan rahmat Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Maka kemudian tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim ini. Ada juga yang berpendapat tidak disebutnya Bismillahirrahmanirrahim ini karena para sahabat ragu apakah surah At-Taubah itu masih termasuk bagian daripada surat sebelumnya. Surat sebelumnya surat apa? Surat ngacung-ngacung, angkat tangan. Apa ya Pak? Anfal, silakan Pak, ambil Pak. Silakan ambil hadiahnya. Monggo maju enggak apa-apa. Mau milih mungkin Suratul Anfal ya. Jadi ada nggih silakan. Barakallahu fikum. Jadi ada yang berpendapat bahwa surah At-Taubah itu masih bagian daripada surah Al-Anfal, sehingga kemudian tidak diletakkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah antara surat satu dengan yang lain agar supaya bisa mengakomodasi apa pendapat yang seperti ini. Ya Allahu a'lam bishawab ya, tapi kita nggak bahas mengenai itu, cuman ini sekedar sedikit pengetahuan tentang mengapa surah Baro'ah ini tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim padanya. Kemudian Syekh mengatakan wal basmalatu hiya kalimatu isti'anatin billahi ta'ala. Kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang menggambarkan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seseorang itu memulai membaca Al-Qur'an dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya setelah dia berta'awudz, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya adalah bahwa ya orang yang membaca kitabullah itu memulainya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, musta'inan billah. Jadi seakan-akan dia mengatakan ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut seluruh nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki kasih sayang yang luas dan menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang Allah taala kehendaki, maka aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya, membaca Al-Qur'an ini. Nah, begitu. Termasuk juga kalau Anda mengawali aktivitas Anda dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah gitu ya, maka itu adalah dengan tujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah dan memohon keberkahan atas pekerjaan yang Anda lakukan. Bertawakal kepada Allah SWT, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, agar supaya Allah SWT memberikan pertolongan dan keberkahannya kepada kita di saat kita memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 nama Allah. Yang pertama adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Lah Allah ini apa sih maknanya Allah gitu ya? Kita tahu bahwa Allah itu adalah satu nama khusus untuk Rabb, untuk Tuhan. Tapi apa maknanya Allah ini? Apa makna Allah? Maka maknanya kata Syekh, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in, wa huwa dalun ala uluhiyatillah. Allah itu maknanya adalah Tuhan yang memiliki hak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Karena Allah itu mushtaq ya, pecahan kata dari kata aliha ya'lahu ilahan.
yang artinya abada ya'budu ibadatan, yaitu beribadah. Ya, beribadah, menghinakan diri, tunduk patuh. Nah, sehingga Allah maknanya apa? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ya, ala khalqihi ajma'in. Tuhan yang memiliki hak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ya, sehingga lafaz Allah itu menunjukkan atas ketauhidan dia di dalam urusan ibadah hamba-hambanya. Jadi kalau orang itu menyebut lafaz Allah, berarti dia menunjuk kepada Tuhan yang satu-satunya berhak dan paling pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang lain selain dirinya. Dan dikatakan di sini wahiya awsaful kamali wal 'azamati wal jalal allati istahaqqa biha an yu'laha wa an yu'bada wa an yudhalla lahu wa yukhda' lahu jalla fi'ulah. Jadi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Kalau Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah, pasti Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena kalau Allah tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka tidak layak untuk menjadi satu-satunya Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah. Demikian pula Allah memiliki keagungan, kemuliaan, yang dengan itu semuanya Allah berhak untuk mendapat pengabdian seluruh hambanya. Allah berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Demikian pula ketika Allah disebut, maka juga menunjukkan atas ubudiyah, penghambaan. Yaitu maksudnya adalah semua perbuatan hamba yang dituntut untuk memenuhi hak nama ini. Tadi kita katakan Allah itu Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Maka hak untuk Allah dengan nama ini adalah wajibnya seluruh makhluk untuk menyembahnya saja. Nah begitu. Jadi semua perbuatan makhluk dengan tujuan untuk menyembah, maka wajib hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi di satu sisi ketika kita mengatakan Allah, di satu sisi kita menyebut Tuhan yang layak untuk disembah, tidak ada Tuhan selainnya dalam hal ini. Di satu sisi kita menyebut berkenaan dengan penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penggabungan ya dari sisi yang menggambarkan keagungan Allah yang sempurna kepadanya. Kesempurnaan zatnya sebagai Tuhan yang layak dan menjadi satu-satunya yang berhak disembah, sekaligus gambaran penghinaan hamba yang menjadi bentuk pengagungan kepada Allah ketika hamba itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas atau belas? Karena siang hari itu ya waktu yang paling berat, apalagi yang dipelajari juga rotok bulat. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian ayat yang berikutnya. Belum ya? Masih ada 2 nama lagi ya? Lupa saya. Setelah kita membahas tentang nama Allah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kata Syekh di sini ismani mustaqqani minar rahmah. Jadi 2 nama ini, baik nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu bersumber dari kata yang sama, pecahan dari kata rahmah. Rahmah, kasih sayang. Dalani ala thubutiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana 2 nama ini menunjukkan atas satu sifat yang tetap bagi Allah, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Baik Allah disebut dengan namanya Ar-Rahman atau disebut dengan namanya Ar-Rahim, dua-duanya menunjukkan kalau Allah punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Namun di sini ada perbedaan, apa makna Ar-Rahman dan apa makna Ar-Rahim. Itu ada bedanya.
Disebutkan di sini amma ar-Rahman fahuwa dalun 'ala rahmatil wasi'ati syamilah. Adapun nama Allah Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah yang luas dan menyeluruh. Menunjukkan Allah memiliki kasih sayang yang luas dan menyeluruh. Dan ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156 pada penggalan ayat tersebut Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku itu meluas mencakup segala sesuatu. Kasih sayangku itu meluas mencakup segala sesuatu. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan atas sifat kasih sayangnya Allah yang sangat luas dan menyeluruh. Sedangkan Ar-Rahim dalun ala ma khassallahu tabaraka wa ta'ala bihi awliya'ahu wa asfiya'ahu. Ar-Rahim itu menunjukkan atas pengkhususan Allah dalam memberikan kasih sayangnya kepada para wali-walinya dan para kekasih-kekasihnya. Jadi kalau Ar-Rahim itu erat kaitannya dengan pemberian kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala cintai. Itu makna daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu erat kaitannya dengan sifat rahmah yang melekat pada zatnya, termasuk juga kasih sayang yang meluas yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk secara umum. Rahmah yang bersifat umum ya, yang diberikan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu erat kaitannya dengan perbuatan Allah dalam memberikan kasih sayangnya yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada para walinya, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Yang mana kasih sayang yang Allah berikan secara khusus ini itu diberikan oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Di situ Allah tidak mengatakan Rahman tapi Rahima gitu ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ini makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu huwa thana'u 'ala Allahi ma'al hubbi lahu jalla wa 'ala. Alhamdu itu adalah pujian atas Allah yang disertai dengan rasa cinta kepadanya, yang disertai dengan rasa cinta kepadanya. Jadi ketika seseorang mengatakan Alhamdulillah, berarti orang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dasar cinta kepadanya, dengan dasar cinta kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan alif lam pada kata alhamdu ini al gitu ya, itu untuk menunjukkan keseluruhan, lil istighraq. Jadi alhamdu maknanya adalah seluruh bentuk pujian-pujian ya, pujian-pujian dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kecintaan kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla yuthni alaihi ala asma'ihil husna, yuthna alaihi ala asma'ihil husna wa sifatihil ulia ya. Dan Allah azza wa jalla itu dipuji atasnya dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa yuthna alaihi ala ni'amihi wa alaihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan Allah itu dipuji atasnya atas dasar nikmat-nikmat, karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang tidak terbatas.
Sehingga orang itu ketika memuji Allah alhamdulillah, maka pujian itu dengan dua alasan. Alasan yang pertama, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memang pantas untuk dipuji, karena Allah memiliki semua nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang paling mulia. Oleh karena itu Allah pantas dan layak untuk menjadi Tuhan yang dipuji. Kemudian alasan yang kedua, Allah dipuji karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kebaikan kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluknya. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk itu sampai membuat makhluk itu tidak menyadari akan kedatangan nikmat itu pada dirinya. Seperti contoh ya, nikmat yang kita rasakan sekarang, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kemudian kita bisa merasakan kesehatan, dan kemudian seluruh anggota tubuh kita, organ-organ terutama yang bagian dalam itu bekerja dan berfungsi dengan baik. Itu semuanya nikmat-nikmat yang terkadang kita melalaikannya atau bahkan kita tidak menyadarinya ya. Kalau kita baca bagaimana mata itu bekerja gitu ya, para ilmuwan menjelaskan bagaimana mata itu bekerja dengan saraf-sarafnya, dengan mengirimkan berbagai macam istilahnya itu data-data yang dilihat itu ya, itu kecepatannya luar biasa sekali sampai masuk ke dalam otak, dan otak kemudian menganalisa ini warna merah, ini warna hijau, ini fulan, ini fulana ya, ini duit apa, ini kotoran, kan begitu, bisa membedakan dengan kecepatan yang luar biasa. Nggak ada loadingnya gitu, nggak ada bufferingnya istilahnya gitu ya, cepat sekali. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat seperti ini nggak dirasa, nggak sadar orang itu mendapatkan nikmat yang sebesar ini, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu Allah tentunya pantas untuk dipuji karena keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tersebut, atau karunia-karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tersebut. Dan dikatakan di sini alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena memang tidak ada satupun yang pantas untuk dipuji dengan seluruh bentuk pujian-pujian yang terbaik kecuali hanya Allah SWT semata. Jadi kalau seseorang memuji orang lain atau memuji selain Allah ya, pasti dia akan memuji satu atau beberapa sifat yang menonjol yang baik dari dirinya. Tapi tidak bisa ya seseorang itu memuji yang lain dengan seluruh sifat-sifat pujian yang terbaik untuk dia, karena mesti ada kekurangan. Meskipun orang itu terpuji dari satu sisi, tapi mesti ada kekurangan di sisi yang lain, sehingga nggak layak untuk dipuji dengan segala bentuk pujian. Sehingga alhamdu itu hanya untuk lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Makna Rabbil Alamin kata Syekh di sini, ay khaliqihim wa malikihim wal mudabbiri lahum wal mutasarrifi fihim. Jadi Allah itu Rabb al-alam ya, al-alamun, maksudnya adalah Allah itu pencipta mereka, penguasa mereka, dan pengatur mereka. Allah yang berkuasa atas mereka. La syarikalahu fi syai'in min dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perkara ini sama sekali. Tidak ada sekutu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan seperti Allah menciptakan makhluknya. Tidak ada sekutu yang membantu Allah dalam mengurusi dan menguasai seluruh makhluknya. Tidak ada. Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai seluruh makhluknya ini. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian al-alamun, Rabbil Alamin tadi ya, al-alamin atau al-alamun. Apa maknanya al-alamun? Aihum man siwallah. Jadi al-alamun itu adalah segala sesuatu selain Allah. Makanya kemudian dikatakan alam malaikah, alam al-insan ya, alam al-jin misalnya, alam syaitan ya. Jadi alam itu maknanya adalah segala sesuatu yang selain Allah. Jadi makhluknya Allah semuanya itu disebut al-alam. Disebut di sini dengan bentuk jamak al-alamun atau al-alamin ya, menunjukkan apa? Menunjukkan keseluruhan dari makhluk ini.
keseluruhan dari makhluk ini, bahwa seluruh makhluk itu adalah hasil dari ciptaan Allah, kemudian dikuasai oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengaturannya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini sama ya, seperti yang kita bahas tadi mengenai pensifatan Allah yang memiliki sifat rahmah baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian masuk pada firman Allah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Wa fi qiraatin Maliki Yaumiddin. Jadi pembacaan ayat Maliki Yaumiddin itu ada dua pembacaannya. Bisa ma-nya dipanjangkan jadi terbaca Maliki Yaumiddin, bisa ma-nya dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Apa bedanya antara Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin? Kalau Malik itu menunjukkan sifat, Malik ma-nya panjang, itu menunjukkan sifat bahwasanya Allah Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menguasai. Kalau Malik itu menunjukkan apa? Atas zatnya sebagai sang raja ya, Malik itu raja, penguasa, raja ya, yang menunjukkan akan ya, kedudukan yang tinggi dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin itu dimaknakan dengan raja, hari ad-din. Kalau Malik itu yang menguasai, yang merajai ya, hari ad-din. Nah, apa yang dimaksud dengan Yaumuddin, hari ad-din ini? Ai yaumul jaza wal hisab. Yaumuddin itu maknanya hari di mana manusia dibalas atas semua kebaikan dan keburukannya, dan hari di mana manusia itu dihisab, dihitung seluruh amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ad-din. Ya, karena ad-din itu maknanya adalah huwal hisab, perhitungan. Termasuk juga ad-din maknanya al-jaza, yaitu apa? Pembalasan. Kalau Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsir As-Sa'di ya, tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebut makna ad-din itu adalah al-jaza'u bil adli, pemberian balasan dengan didasari oleh keadilan ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti ya, mengadili, menghakimi seluruh makhluknya, itu Allah tidak akan pernah sedikit pun menganiaya mereka. Allah tidak akan sedikit pun menzalimi mereka. Allah akan menegakkan keputusan-keputusan dan balasan-balasan bagi tiap-tiap makhluk dengan seadil-adilnya. Sehingga makna Yaumuddin itu maknanya adalah yaumul hisabi wal jaza, hari di mana manusia dihisab, diperhitungkan amalnya dan kemudian dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya. Wa min asma'i rabbina jalla wa ala ad-dayyan. Di antara salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin antum mungkin kurang familiar ya dengan nama Allah ini, yaitu Allah memiliki nama Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Allah memiliki nama Ad-Dayyan, yang artinya adalah ai al-mujazi al-muhasib. Allah itu adalah Tuhan yang memberikan balasan atas amal perbuatan hamba, dan Allah Tuhan yang menghitung seluruh amal perbuatan hamba nanti. Nama Allah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan ya. Wa hadza fihi al-khawfu min Allah tabaraka wa ta'ala wa min liqa'ihi wal wuqufi baina yadayhi, kama qala Allah jalla wa ala wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dalam ayat ini kata Syekh Abdul Razak, al khaufu min Allah taala,
adanya pelajaran untuk apa? Menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dan merasa takut untuk bertemu dengannya dan berdiri di hadapannya. Ya, kenapa? Karena Allah Ad-Dayyan, Tuhan yang apa? Benar-benar akan memberikan balasan atas amal kebaikan atau keburukan tiap-tiap hamba ini. Dan Allah ketika memberikan balasan, sekecil dzarrah akan Allah berikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang pernah melakukan amal kebaikan sekecil dzarrah, dzarrah itu ya sebagian ulama menyebutkan seperti debu, ya, debu yang berterbangan yang tampak terkena sinar matahari, ya, itu kelihatan terbang kecil-kecil, itu dzarrah. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu adalah jika Anda pegang pasir, ya, pasir itu diletakkan di tangan Anda, kemudian Anda tiup, ya, gitu, Anda tiup, maka yang tersisa, yang terasa di tangan Anda itu, yang tidak kelihatan, itu namanya dzarrah. Tapi terasa kalau ada apa? Butiran-butiran pasir yang tersisa di tangan, ya, butiran debu yang ada di tangan, itu namanya dzarrah. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu an-namlatus shaghirah, anak semut yang kecil. Intinya dzarrah itu menunjukkan sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang kecil. Maka sekecil itu Allah akan mendatangkan balasannya, entah itu baik entah itu buruk. Nah, sehingga seseorang itu kalau merenungkan betul ayat ini akan muncul rasa takutnya, takut untuk bermaksiat, takut untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa-dosa yang dilakukannya itu akan didatangkan oleh Allah balasannya. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apa yang kamu ketahui tentang yaumuddin, hari pembalasan itu. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satupun jiwa yang mampu memberikan, ya, kemanfaatan kepada jiwa yang lain, yang menguasai kepada jiwa yang lainnya sedikit pun. Wal amru yaumaidin lillah, ya, dan urusan pada saat itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang menentukannya. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah menyebutkan dirinya sebagai penguasa yaumuddin, penguasa hari pembalasan? Padahal kita tahu bahwa Allah itu menguasai seluruh hari yang dilalui oleh manusia. Maka salah satu keterangan yang dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan pada yaumuddin, yaumul jaza, hari di mana pembalasan itu akan ditegakkan, hari itu tidak ada satupun yang berani untuk menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa di hari itu. Sehingga kekuasaan Allah itu akan benar-benar tampak secara mutlak pada hari tersebut, yang mana ini sangat berbeda dengan keadaan hari-hari yang lainnya di dalam kehidupan manusia, terutama di dunia. Semisal, ya, di hari ini di antara manusia ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa. Saya penguasa, saya pemimpin, saya yang menguasai kalian. Ada orang-orang yang mengatakan demikian. Meskipun kepemimpinan mereka tidak mutlak, tapi ada yang berani mengatakan sayalah rajanya, sayalah penguasanya di sini, nah gitu. Sayalah pemimpinnya, nah gitu. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang dulunya pernah memimpin, dulunya pernah memiliki kekuasaan, itu berani mengatakan hari ini saya tetap menjadi seorang raja bagi kalian, atau saya penguasa, ya, atas kalian pada hari ini. Tidak ada satupun makhluk yang berani mengatakan demikian. Ya, akan tampak betul kekuasaan Allah pada yaumuddin, pada hari kiamat. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan di sini fiha ikhlasul ibadati wal isti'anati. Di dalam ayat ini terdapat
pembahasan mengenai ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan memurnikan isti'anah, minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi adanya keikhlasan di dalam ibadah dan isti'anah, sehingga ketika Allah berfirman iyyaka na'budu ai akhlusu laka ibadati fala a'bud ghairak, aku murnikan ibadahku ini hanya untukmu ya Allah, maka aku tidak menyembah kepada selainmu. Aku murnikan ibadahku ini hanya untukmu ya Allah, aku persembahkan hanya untukmu ya Allah, dan tidak aku sembah kepada selainmu. Demikian pula kalimat wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah akhlusu isti'anati bika fala asta'inu bi ahadin siwaka. Aku murnikan permintaan pertolonganku hanya kepada Engkau ya Allah. Fala asta'inu bi ahadin siwaka, maka aku tidak meminta pertolongan kepada seorang pun selain Engkau. Itu makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan kalau dalam bahasa Arab Pak, susunan seperti ini mengandung pembatasan. Karena normalnya kalimat ini normalnya itu begini, na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, wa nasta'inu iyyaka, dan kami meminta pertolongan kepadamu. Itu maknanya dari susunan yang normal. Namun di sini objeknya diletakkan di depan, pekerjaannya diletakkan setelah objek. Kalau dalam bahasa Arab objek diletakkan di depan baru kemudian pekerjaannya, maka ini mengandung al-hasru, pembatasan maknanya. Oleh karena itu kalau di dalam Al-Quran terjemah yang biasa kita miliki itu kan selalu diterjemahkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini pas ini terjemahan yang tepat, karena memang disebutkannya iyyaka yang merupakan objek diletakkan di depan, baru kemudian pekerjaan setelahnya, fi'il setelahnya, ini mengandung pembatasan. Hanya satu-satunya Engkau ya Allah yang kami sembah, tidak ada yang lain selain Engkau, dan hanya satu-satunya Engkau ya Allah yang kami mintai pertolongan, tidak ada satupun dari makhlukmu atau tidak ada satupun dari selainmu yang kami mintai pertolongan. Nah begitu maknanya. Nah kemudian fa fi qaulihi, dalam firman Allah iyyaka na'bud, terdapat bara'atun minasyirki, terdapat makna berlepas diri dari kesyirikan. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu, maka dia menetapkan, mengikrarkan bahwasannya satu-satunya Tuhan yang akan dia sembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Maka di situ dia telah mengikrarkan tentang berlepas dirinya dia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa fi qaulihi wa iyyaka nasta'in, dan pada firman Allah wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hauli wal quwwah, dia berlepas diri dari daya dan kekuatannya, karena dia telah berserah diri kepada Allah selaku Tuhan yang memiliki seluruh daya dan kekuatan. Dengan dia menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang kami mintai pertolongan hanya Engkau ya Allah, tidak ada satupun selain Engkau yang kami minta pertolongan. Sehingga di situ menunjukkan kelemahan hamba dan kekuatan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu tahqiqun la ilaha illallah. Kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, adalah perwujudan untuk kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah selain Allah. Jadi perwujudan untuk kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, maka ini adalah tahqiqun la haula wala quwata illa billah, sebagai perwujudan untuk kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Kemudian disebutkan juga di sini, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, fiha al-khulusu minasyirki war-riya. Dalam kalimat tersebut mengandung membersihkan diri dari kesyirikan dan riya. Ya, dan riya, melakukan amal kebaikan bukan karena Allah tapi karena pujian manusia. Atau meninggalkan kebaikan atau meninggalkan keburukan juga karena manusia, bukan karena Allah. Ini namanya riya. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, maka dia harus membersihkan, memurnikan ibadahnya dari berbagai macam kesyirikan dan riya ini. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, fiha al-khulus minal ujbi wal kibriya. Di dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, itu mengandung al-khulus, pembersihan diri dari al-ujbi, dari ujub, dari apa? Membanggakan diri. Wal kibriya, dan kesombongan. Karena dengan seseorang mengatakan ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, maka di situ mengandung kepasrahan total seorang hamba kepada Allah dan menunjukkan kekurangan serta kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersih dirinya dari apa? Dari kebanggaan diri dan kesombongannya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Nah, ini coffee breaknya jam berapa? Sudah waktunya. Tapi insyaallah untuk kalimat ihdinas siratal mustaqim dan pelajaran setelah pembahasan tafsir singkat ini berupa faidah-faidah suratul Fatihah, insyaallah kita akan baca pada sesi yang kedua. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.